Ya, teman-teman kalau kemarin yang sempat belajar NAIM-nya sendiri, mungkin udah sempat lihat juga karena basicnya ini ada building simple classifier. Tapi di sini udah saya modif sedikit, jadi saya tambahin ada apa namanya convert decision to rule, to rule ini, kemudian calculate new measure dan sorting, kemudian kita jumper ke Excel. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini saya modif, saya tambahkan supaya teman-teman lebih paham dengan algoritma ini. Nah, seperti tadi ya pesannya Ensen, yang penting adalah imajinasi. Jadi kalau kita ada algoritma, yang penting kita bisa mengimajinasikan nih, apa namanya, saya mau buat apa, urut-urutannya apa dan sebagainya, baru kita cari note-note-nya. Selama note-note-nya ada, kita bisa pakai. Kalau note-note-nya nggak ada, kita bisa cari di extension ada atau nggak di NAIM-nya. Kalau nggak ada juga, ya udah kita pakai scripting gitu ya. Nanti kita akan belajar itu, tapi scriptingnya saya nggak bisa programming, nggak apa-apa. Nanti kita pakai ChatGPT aja ya, gitu. Dia yang buat program, kita tinggal edit-edit dikit gitu ya. Nanti kita akan belajar sampai ke situ. Oke, bagaimana cara bacanya? Jadi satu, ini adalah sebetulnya classifier, ya. Contoh datanya ada data namanya adult CSP. Ini isinya sebenarnya data-data dan kita mau menebak nih income-nya orang gitu ya. Jadi income-nya ada 2 kelompok income gitu ya. Saya mau tebak dia masuk kelompok income yang mana. Jadi prosesnya gimana? Saya baca datanya. Kalau kita mau lakukan lihat isinya, kita bisa pakai note namanya statistik. Nanti kita akan coba ya bareng-bareng ya statistik. Tapi kalau saya nggak perlu lihat, saya masuk aja ke partitioning. Partitioning itu maksudnya gimana? Karena kalau machine learning-nya ini dia butuh belajar, artinya butuh kita tes gitu ya. Jadi ada learning, ada testing. Jadi partitioning itu biasanya untuk membagi. Ini kita bagi misalnya 80% keluar di port atas, 20% keluar di port yang bawah. Nah, yang atas dipakai untuk learning, yang bawah untuk testing. Ya, jadi setelah saya pilah, kemudian saya pilih algoritmanya. Algoritma saya pilih yang paling basic, misalnya namanya decision tree, supaya gampang paham gitu ya. Nanti decision tree kalau ditingkatkan bisa jadi apa? Bisa jadi random forest. Random forest ditingkatkan bisa jadi apa? Ada bus. Ada bus ditingkatkan bisa jadi apa? Bisa jadi XGBoost ya. Itu algoritma memang tersedia yang tree base gitu ya. Nah, jadi kita kasih itu decision tree. Jadi setelah ini kita masukkan ke decision tree-nya, kita tebak. Yang mau kita tebak adalah income. Berarti income, ini income-nya artinya bentuknya bukan angka ya, tapi kelompok ya. Maksudnya masuk kelompok income A atau income B gitu ya. Maka masuk ke decision tree. Dia akan belajar di situ, ya kan? Nah, setelah belajar tadi datanya dia belajar, maka kemudian dari hasil yang bawahnya ini 20%-nya, ini bisa 70-20, bisa 90-10, terserah sebetulnya ya. Tapi umumnya orang akan tes di 70-30 atau 80-20. Yang testingnya akan dimasukkan ke decision tree prediktornya, ya kan? Kemudian dia menghasilkan skor. Kalau skor yang menurut kita bagus, maka algoritma bisa dipakai. Nah, nanti kalau dipakai, caranya begini nggak gambarnya? Enggak. Jadi kalau ada data baru, di sini ada data baru, ini misalnya ada data baru ya, yang saya warna merah-merah ini ya. Nah, kemudian saya connect-kan langsung data barunya ke decision tree prediktornya. Atau decision tree prediktornya kita copy. Jadi 2, ya kan, kemudian ini ilmunya atau biru-birunya ini ya. Jadi istilahnya knowledge-nya dimasukkan juga ke decision tree tersebut, kemudian data yang tadi baru yang di kiri kita masukkan ke dia. Jadi kita akan coba gitu ya. Nah, ini kemudian dia akan bisa menebak. Nah, tapi algoritma seperti decision tree itu kadang-kadang, decision tree kan konsepnya basic ya, kayak if then else ya. Bisa nggak sih saya dapetnya rule-nya aja, if then else-nya aja? Bisa. Jadi kita ambil lagi note yang namanya adalah decision tree to rule set. Ya kan, jadi knowledge-nya yang warna biru-biru ini kita sambungkan dengan sini, jadi knowledge-nya masuk ke si rule set-nya, dia akan generate-kan rule set-nya, dikeluarkan di port yang bawah. Nah, port bawah ini dia akan keluar rule set. Nah, nanti kita bisa di made formula misalnya untuk menghitung precision-nya gitu ya, atau akurasi gitu ya. Kemudian kita sorting karena kita mau tahu misalnya algoritma mana yang if then else mana yang precision-nya rendah misalnya ya. Jadi mempengaruhi nilainya jadi jelek skornya, kita pindahkan nanti kemudian hasilnya kita masukkan ke Excel. Jadi itu adalah logiknya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita belajar ini, mungkin teman-teman bisa coba bareng gitu ya. Jadi cara coba barengnya itu, bentar, kita akan coba masuk di NAIM, jadi bisa buka NAIM-nya.